Di video kali ini gue akan mengenang masa lalu sekaligus men-challenge diri gue sebagai sepuh game bercocok tanam. Dan gue akan bermain Harvest Moon Back to Nature. Gue tahu pasti kalian yang Gen Z relate sama gue dan pasti kangen game ini. Jadi gue akan mengajak kalian bermain sambil nostalgia sedikit-sedikit. Untuk challenge-nya cukup umum ya. Yang pertama, aku ingin menikah dengan gadis impianku waktu kecil. Yang kedua, menjadi kaya atau mapan. Dan yang ketiga, membangun peternakan yang sukses. Karena kalau gagal gue akan diusir sama Pak RT. Hari pertama aku melihat sekitar kebun bersama Mayor Thomas, atau kita bisa sebut aja Pak RT. Aku mengenang masa lalu yang cukup indah bermain di kebun ini. Mulai dari bertemu dengan kakek, naik sapi, naik kuda, mengejar ayam, dan bermain bersama anjing. Tidak lupa aku juga mengingat gadis kecil yang bermain bersamaku. Tetapi aku lupa siapa namanya. Setelah aku yeping, Pak RT memberiku perjanjian jika dalam 3 tahun kebun ini masih kacau balau, aku akan diusir ke IKN. Maksud aku keluar desa. Hari kedua aku memulai aktivitasku. Ternyata Pak RT sudah menunggu dan ingin mengajakku keliling. Tetapi aku menolaknya. Dan kemudian Zack, pria kaya raya yang membeli semua barangku pun datang. Dia bilang akan mengambil barangku setiap jam 5 sore. Lanjut, aku membersihkan kebunku sedikit. Lalu aku pergi ke pemandian air panas dan memberi popori rumput. Dan menyapa Anne juga. Setelah itu, aku mengambil bluegrass dan bamboo shoot untuk dijual. Aku juga pergi ke toko untuk membeli beberapa benih, menggali beberapa petak, menaburkan benih, dan menyiramnya. Pada sore hari aku pergi ke kaki gunung untuk menebang pohon keramat. Ternyata pohon itu bisa bicara dan sudah 100 tahun hidup. Karena aku merasa kasihan jadi aku tidak jadi menebangnya dan aku mendapatkan powerberry pertamaku. Hari ketiga aku diberitahu oleh Satpam ada orang mencurigakan di desa ini. Aku tidak tahu siapa, tetapi setelah Pak Satpam pergi ada orang Cina yang baik mau menumpang istirahat. Jadi aku mengizinkannya. Setelah itu aku pergi menyiram tanamanku, lalu pergi memberi bunga ke Popuri dan mengambil bambu shoot, lalu menjualnya lagi. Aku pergi ke rumah Popuri dan dia sedang bertengkar dengan kakaknya Rick. Lalu Rick pun meminta bantuanku untuk membujuk Popuri pulang kembali ke rumah. Aku pun membujuknya dan kalian tahu pasti apa yang terjadi selanjutnya. Setelah itu hari ini aku mulai menambang sampai hari gelap. Hari keempat untungnya hujan pun turun, jadi aku tidak usah membuang energiku untuk menyiram tanamanku. Aku langsung pergi menambang dan tidak lama setelah itu aku mendapatkan powerberry keduaku. Sungguh oke sekali ternyata. Tetapi berita buruknya aku langsung jatuh pingsan setelah itu. Hari kelima aku kesiangan. Aku langsung pergi menyiram tanaman, mengambil item di pemandian dan pergi menambang lagi. Hari ini cukup singkat sekali karena hanya setengah hari. Hari keenam orang baik kembali mengunjungiku dan menawarkan apel sugedo atau bisa disebut super ultra great delicious wonderful apple. Tapi karena uangku habis, aku harus menolaknya. Lanjut, aku pergi memanen lobakku dan menyisakannya 5 buah untuk diberikan kepada Dewi di air terjun yang cantik jelita. Setelah aku memberikan 5 lobak, dia memberiku powerberry. Ya, dan aku sudah mendapatkan 3 powerberry untuk sekarang. Setelah semuanya selesai, aku pergi ke toko dan ada sedikit drama tukang utang di sini. Aku tidak mau menunjukkan adegan dewasa di video ini. Setelah dramanya selesai, aku membeli 10 bibit kentang, lalu pergi menanamnya. Dan untuk hari ini, itu saja sepertinya. Hari ketujuh, aku kesiangan lagi, tetapi aku menyempatkan memberi popuri bunga hari ini. Setelah itu, aku pergi menambang sampai energiku habis dan sedikit membersihkan kebunku dari rumput liar. Hari ke-8, aku kesiangan lagi, dan lagi. Untuk hari ini, aku hanya menjalankan rutinitasku dan pergi ke alun-alun untuk menghadiri festival Spring Goddess. Hari ke-9 aku pergi membeli bibit mentimun lalu menanamnya. Karena hari ini hujan jadi aku tidak perlu menyiramnya. Lanjut, untuk hari ini aku hanya akan pergi menambang sampai waktuku habis. Hari ke-10 aku membeli ayam pertamaku yang aku beri nama dia Ireng.
Hari ini aku hanya melakukan kegiatanku seperti biasa, jadi tidak ada yang spesial. Lanjut ke hari berikutnya. Hari ke-11 aku memulai dengan memberi pakan ayam. Lalu aku pergi ke gunung untuk mengambil bunga kesukaan Popuri dan pergi ke rumahnya untuk memberikan bunga. Aku juga membeli sedikit lagi pakan ayam dari calon mertuaku nanti. Terus setelah itu aku pergi untuk mengisi kembali energiku di pemandian agar aku bisa kuat menambang seharian. Hari ke-12 adalah hari yang sangat singkat karena aku kesiangan, jadi aku langsung pergi saja menyiram tanaman di kebunku. Setelah itu aku pergi mengambil bluegrass dan bamboo shoot untuk dijual. Sudah, itu saja untuk hari ini. Hari ke-13 turun hujan lagi dan juga tanaman kentangku sudah siap dipanen. Ternyata memanen di game ini capek juga ya. Setelah selesai memanen, aku pergi ke toko Karen untuk restock benih tanamanku, lalu menanamnya kembali. Malamnya aku pergi ke atas gunung untuk mengambil item-item untuk dijual. Hari ke-14 aku memulai aktivitasku menyiram tanaman. Aku juga sedikit mengubah petak perkebunanku karena ada batu menghalanginya. Goblok! Setelah itu aku pergi ke gunung dan ternyata aku bertemu dengan Goats saat mau memetik bunga. Ternyata dia sedang mencari pohon untuk ditebang. Setelah memetik bunga, aku pergi ke rumah Popuri dan akhirnya hati Popuri pun berubah menjadi ungu. Saat aku keluar rumahnya, ternyata ada cutscene yang dimana di sini Popuri pengen kabur katanya. Setelah cutscene selesai, karena aku sudah punya uang, akhirnya aku bisa membeli keranjang agar bisa mengambil item lebih banyak lagi. Tidak lupa aku juga membeli bibit kentang lagi untuk ditanam kembali. Lanjut, aku memanen kentang yang telat panen. Dan semua serba cepat karena aku sekarang punya keranjang baru. Hari ke-15 ayam keduaku sudah menetas dan aku beri nama dia Jawir. Jawa. Pak RT mengunjungiku dan dia bilang nanti tanggal 22 akan ada festival memasak. Jadi dia minta tolong membawaku 3 lobak pada tanggal 21-nya. Lanjut, aku menyiram tanamanku dan pergi ke rumah sakit. Aku bertemu dengan Eli dan dia memberiku perban. Setelah itu aku langsung berencana pulang. Tetapi di perjalanan aku melihat Stu terjatuh dan berdarah. Jadi aku memberikan perban yang diberikan Eli tadi. Dan Eli pun datang, sedikit menegur Stu dan masalah selesai. Terus di hari ini aku cuman pergi ke gunung untuk mengambil item dan menambang sebentar. Hari ke-16 setelah menyiram tanaman, aku pergi membeli tas di toko Karen dan membeli juga bibit lobak untuk diberikan nanti ke Pak RT. Setelah itu aku pergi berendam lalu pergi menambang. Setelah selesai menambang, aku kembali mandi untuk memulihkan tenagaku. Aku gak tahu Barley kenapa mundar-mandir terus di sana teman-teman. Hari ke-17 Pak RT memberitahuku akan ada festival balap kuda, tapi sayangnya aku belum punya kudanya ya. Siangnya aku ke rumah Barley dan dia memberiku kuda poni yang aku beri nama dia Pegasus. Siangnya aku pergi berendam untuk memulihkan energi, lalu aku pergi menambang sampai sore hari. Hari ini juga singkat sekali. Hari ke-18 seperti biasa aku menyiram tanaman. Lalu aku berbicara dengan Pegasus. Sorenya aku pergi ke festival. Sebenarnya aku membeli token sedikit untuk menukarkan dengan perhiasan nanti. Dan setelah itu balap kuda pun dimulai. Hari ke-19 ayamku menetas lagi dan aku beri dia nama yang singkat saja ya, yaitu IKN. Aku mengeluarkan Pegasus dari kandangnya agar dia bisa lebih bebas berlarian. Memberi pakan ayam agar ayam-ayamku cepat tumbuh dan juga besar-besar. Lalu setelah itu aku pergi ke gunung mengambil item sambil memberikan perhiasan hasil dari balap kuda kemarin. Siangnya aku menyiram tanaman. Sekitar jam 12-an aku pergi ke danau yang ada di kaki gunung. Di sini aku berencana mendapatkan secret porberry yang konon katanya akan ada kepa muncul yang akan memberikan kamu buah sakti jika kamu melempar mentimun ke danau itu. Dan itu semua benar teman-teman. Akhirnya aku mendapatkan secret porberry. Dan karena ini secret, jadi di profile menu tidak ada ditambahkan porberry-nya ya guys. Jadi tidak ada sama sekali. Hari ke-20 hujan lagi. Jadi aku tidak begitu banyak beraktivitas untuk hari ini ya. Hanya memanen kentang yang sudah siap dijual, membeli sikat untuk kudaku dan memberikan lobak kepada Pak RT.
Setelah itu aku restock benih kentang agar bisa menanam kembali. Terakhir aku menghabiskan hariku untuk menambang sampai malam hari. Hari ke-21 Pak RT datang memberi info bahwa akan ada festival memasak. Tapi sayangnya aku tidak punya dapur untuk memasak ya. Aku memanen kentang yang telah tumbuh lalu memberi pakan ayam. Saat aku mau membeli bibit, aku mampir ke perpustakaan Mary dan mengobrol dengan Mary sebentar. Saat aku menuju jalan pulang, aku mampir ke Inn untuk numpang minum. Lanjut, aku menambang seperti biasa. Hari ke-22 pagi ini kegiatanku menyiram tanaman, mengeluarkan kuda barley agar dia bebas di alam yang sangat indah. Memberi pakan ayam, dan setelah itu aku pergi ke festival. Aku melihat makanan yang Karen masak sendiri. Aku curiga Karen adalah salah satu assassin di game ini. Dia mau membunuh seseorang sepertinya. Setelah itu festival pun dimulai. Juri mulai memakan makanan peserta dan mengumumkan siapa pemenangnya. Hari ke-23 Mei mengunjungiku dan dia ingin membantu katanya. Tetapi si tua bangka Barley melarangnya. Setelah itu aku membawa Mei kecil dan juga Stu ke Ellen. Tapi si tua bangka Ellen pun juga gak mau dititipi Mei ya. Jadi kami membawanya ke gereja. Untung Pak Ustadz yang baik bisa menjaga Mei. Setelah urusanku dengan bocil-bocil selesai, aku menjalankan aktivitasku kembali. Hari ini aku lumayan kerepotan karena mengerjakan semuanya sendiri. Tapi aku punya ide, suatu hari nanti aku ingin punya budak untuk bisa diperintah. Hari ke-24 ayamku menetas lagi. Nah, untuk hari 24, 25, dan 26 tidak ada kegiatan spesial yang aku kerjakan. Aku hanya melakukan aktivitasku seperti biasa, seperti menyiram tanaman, memberi pakan, menambang, dan berendam di air panas. Sudah, itu saja. Kita lanjut ke hari ke-27. Hari ke-27 aku memanen kentangku. Lalu siangnya aku pergi ke Panda Besi untuk meningkatkan penyiramanku ke tingkat akhir. Setelah itu aku pergi membeli tas yang paling besar. Di sini juga aku membeli tepung untuk hadiah kepada para budakku agar mereka mau bekerja untukku. Selebihnya untuk hari ini aku membersihkan sedikit kebunku, dan itu saja untuk hari ini. Hari ke-28, hari terakhir kentangku panen. Aku memanen sisanya kembali. Aku pergi membeli tepung lagi untuk hadiah budakku. Saat mau pergi ke rumah para budak, aku melihat adegan sus dari Rick dan Karen. Entah kemana mereka mau pergi ke hutan. Aku tidak begitu peduli sih. Saat pulang aku melihat Rick dan Karen bertengkar. Aku semakin curiga. Mungkin Karen mulai selingkuh atau apalah itu sama orang bernama Kai ini. Hari ke-29 aku melakukan rutinitasku kembali dan aku menyadari bahwa setiap kerja keras akan membuahkan hasil. Setiap hasil berawal dari kerja keras. Itulah kenapa aku suka sekali hasil tanpa kerja keras. Hari ke-30 aku bertemu dengan pria yang bernama Kai tersebut dan ternyata dia ini ireng. Setelah itu aku menjumpai Popuri dan memberi dia bunga. Lalu aku mengambil penyiramanku yang sudah aku upgrade ke tingkat terakhir. Dan lanjut aku hanya menghabiskan sisa hariku membersihkan peternakan. Hari ke-31 akhirnya musim panas pun tiba. Hari ini ada lomba berenang dengan hadiah Powerberry. Jadi mau tidak mau aku harus memenangkan lomba ini. Aku langsung bertanya kepada Pak RT dan langsung saja kita mulai lombanya. Lomba pun selesai dan ternyata lombanya cukup mudah ya. Akhirnya aku mendapatkan Powerberry yang keempatku di hari pertama musim panas. Hari ke-32 akan jadi hari yang sangat panjang. Barley mengunjungiku dan memberitahu bahwa Mei, si bocil yang kemarin ngajak main itu hilang teman-teman. Jadi hari ini aku mencari Mei, tetapi akan ada sedikit masalah pada hari ini. Aku menjalankan aktivitasku seperti biasa terlebih dahulu, menyikat kuda dan memberi pakan ayam. Saat pergi ke gunung, entah kenapa Karen menghampiriku dan menanyakan apakah aku ada masalah. Pertanyaan sangat bodoh, Karen. Pertanyaan sangat bodoh. Aku mencari Mei di sini. Aku bertemu dengan Mayor dan Goats. Ternyata mereka juga sedang mencarinya. Lalu aku pergi ke rumah Barley dan dia juga tidak punya clue Mei pergi kemana. Sambil mencari Mei, aku mampir ke toko untuk membeli 15 bibit tomat dan tepung untuk memberikannya kurcaci. Lanjut saat aku mencari Mei, aku bertemu Kai yang mengunjungi rumah ayang Popuriku. Dan aku berharap si Kai ini diusir saja. Tapi lanjut aku pergi ke rumah Popuri dan memberikannya beberapa bunga. Dan juga aku membeli 99 pakan ayam biar awet aja lah ini. Setelah semuanya beres, aku pergi menanam benih tomat sampai sore hari. Saat aku sedang mencari Mei kembali, aku bertemu dengan dua anomali yang sedang mengobrol ini.
Skip aja lah. Dan setelah itu aku langsung pergi ke pantai. Dan akhirnya si Mei Mei ini bertemu. Hari ke-33, jujur di sini aku sedikit kewalahan karena kehabisan tenaga akibat menyiram tanaman. Jadi aku langsung saja berendam di air panas. Aku mengambil beberapa bunga untuk diberikan kepada ayam popori. Lanjut aku pergi ke rumah Barley dan membeli sapi pertamaku yang aku beri nama dia Bahlul. Setelah itu, aku pergi memberi tepung untuk para budak agar mereka bisa bekerja di kebunku esok hari. Hari ke-34, budakku mulai bekerja sangat rajin. Hari ini aku agak sedikit santai. Aku hanya pergi ke rumah Goats untuk menanyakan biaya membangun kandang ayam. Dan aku lanjut pergi ke rumah ayam untuk memberikan bunga lagi. Setelah itu, aku berendam di pemandian bersantai sambil menunggu malam tiba. Hari ke-35, aku menyikat sapiku yang bernama Bahlur pertama kalinya dan mengambil telur seperti biasa untuk mendapatkan uang lebih banyak. Setelah itu aku pergi ke pantai untuk bertemu bapak-bapak hitam ini. Dan ternyata dia baik sekali memberikanku alat pancing. Setelah itu aku berencana mengupgrade kapakku agar aku bisa menebang kayu lebih banyak untuk upgrade rumah ayamku. Hari selanjutnya, pagi-pagi Rick memberitahu akan ada festival adu ayam. Setelah Rick pulang, Mayor juga mengunjungiku dan meminta bantuan untuk memberikan kue dari In kepada Alan. Setelah itu, aku sedikit memperluas kandang sapiku. Dan lalu aku mengambil bunga untuk ayam popori lagi. Lanjut aku pergi ke Inn untuk mengambil kue dan pergi memberikan kuenya ke Ellen. Hari ke-37 seperti biasa aku menjalani aktivitasku sebelum keluar perkebunan. Setelah semuanya selesai, aku pergi ke lapangan untuk mengikuti adu ayam. Tapi karena festivalnya belum dimulai, aku diusir. Ya, aku mancing aja lah di sini sebentar ya. Setelah waktunya tiba, aku langsung mendaftarkan Ireng untuk battle di sini. Lawan pertamaku ayam coklat. Ini pasti easy banget. Lawan keduaku ayam albino. Ini masih easy lah. Lawan terakhirku adalah ayam ireng. Sepertinya aku harus fokus di sini karena ireng ini lumayan susah. Tetapi tetap saja aku akan jadi pemenangnya. Hari ke-38, pagi-pagi sekali Mayor memberiku kue dan ya terima kasih Mayor atau Pak RT. Setelah itu aku pergi mengambil kapak yang sudah di-upgrade. Pada hari ke-38, 39, dan 40 aku menebang semua kayu setiap hari. Jadi tidak ada hal spesial agar aku bisa mengupgrade kandang ayam secepatnya. Hari ke-41 aku memanen tomat-tomatku. Sebenarnya di sini aku sedikit salah strategi yang dimana seharusnya aku menanam nanas aja agar tidak begitu menguras energiku saat menyiram dan juga memanennya. Ya kalian tahu sendirilah game ini energinya tipis sekali. Dan ya itu masalah dari game ini. Selanjutnya untuk hari ini aku hanya sempat membagikan tepung kepada para budak-budakku agar aku bisa mengerjakan mereka lagi di kebunku nanti. Hari ke-42 aku memanen dan menjual sisa tomat yang telat panen kemarin. Untungnya aku dibantu oleh budak-budakku ini. Tetapi tetap saja karena cukup banyak aku juga jadi harus benar-benar memanennya sendiri. Lanjut kegiatan aku untuk hari ini adalah sekarang fokus mencari kayu untuk upgrade rumah dan juga kandang ayam secepatnya. Jadi ya setiap hari aku harus menebang kayu semua di hutan. Hari ini seperti biasa, paginya aku mengurus ternak-ternakku. Siangnya aku mencari kayu dan mengantarkan telur ke Inn. Dan sorenya aku menebang kayu lagi sebanyak-banyaknya agar aku bisa cepat mengupgrade rumahku. Hari ke-44 aku memanen sedikit tomat lagi dan menebang kayu lagi. Karena kayu dan uangku sudah cukup, aku pergi ke rumah Goats dan menyuruhnya untuk membangun kandang ayam. Siangnya aku mengantarkan telur seperti biasa. Hari ke-45 tomatku panen-panen lagi teman-teman. Dan kali ini panennya besar sekali. Lanjut aku pergi ke pandai besi untuk upgrade kapakku agar menebang kayuku bisa jadi lebih cepat. Setelah itu aku pergi untuk mengantarkan telur lagi. Hari ke-46 aku menanam 18 petak rumput. Aku juga memanen tomat lagi agar pendapatanku stabil. Setelah itu aku membeli pakan sapi sekaligus mengantarkan telur ke Inn. Karena kapakku sedang di-upgrade di pandai besi, jadi aku pergi menambang dulu agar mendapatkan uang tambahan.
Hari ke-47 Bahlul pun sudah besar dan aku keluarkan dia agar bisa lebih bebas di alam luar sana. Aku mengambil beberapa bunga untuk ayam Pupuri, membeli pakan ayam, dan juga aku membeli satu sapi lagi di Barley ya. Dan aku beri nama sapi ini Jawa. Sorenya aku menanam rumput lagi untuk ayam-ayamku teman-teman. Jadi nanti aku bisa umbar semua ayam-ayamku di sini ya guys. Hari ke-48 ayam mengunjungiku dan memberiku hadiah telur cinta. Aku juga memberinya bunga untuk membalas hadiahnya tadi ya guys. Setelah itu aku mengambil kapak dan si kampret ternyata belum buka anjir. Sialan banget nih tukang pandai besi, lama banget. Di sini aku juga mau sekalian upgrade palu ke tingkat terakhir ya guys. Setelah mendapatkan kapak tingkat akhir, aku langsung bantai-bantai semua kayu di pegunungan sampai titik darah penghabisan. Hari ke-49, tua bangka Barley menyuruhku mengikuti festival sapi. Ya, aku tahu sih di sini aku kurang yakin akan menang karena Bahlul baru saja tumbuh dewasa kemarin. Jadi mau tidak mau aku mendaftarkan Bahlul saja di sini. Hari ini aku memberi bunga sebanyak-banyaknya ke ayam Pupuri dan memberi juga tepung ke budak-budakku agar mereka semakin semangat bekerja. Malamnya aku memanen tomat sebanyak-banyaknya. Hari ke-50 sebelum festival sapi aku menebang kayu terlebih dahulu. Oh iya, di sini seperti biasa aku mancing dulu ya sebelum mulai festivalnya karena aku juga tahu tidak akan memenangkan festival sapi ini. Jadi aku lanjut mancing aja lah. Hari ke-51 ayamku menetas lagi. Setelah memberikan mereka nama, aku pergi ke hutan untuk menebang kayu seperti biasa. Siangnya aku mengambil paluku di pandai besi dan membeli tepung untuk para budakku. Karena aku cukup lelah, aku istirahat sebentar di pemandian air panas dan lanjut pergi menambang sedalam-dalamnya. Oh iya, aku lupa memberi pakan ayam hari ini guys. Hari ke-52 sayangnya OBS ku bug ya teman-teman. Jadi videoku dari awal sampai akhir hanya menampilkan gambar ayam Pupuri seperti ini. Ya lagian tidak ada event atau apapun di hari ke-52 ini. Jadi ya kita lanjut ke hari selanjutnya guys. Hari ke-53 pagi-pagi sekali aku menyikat Bahlul dan juga Pegasus. Aku memberikan Pupuri beberapa bunga dari gunung agar sedikit lebih romantis sekali ya. Setelah itu seperti biasa aku menebang kayu dan panen tomat lagi. Sampai sore ini gue panen tomat teman-teman. Di hari ke-54, hari ke-55, ke-56, dan ke-57 kurang lebih kegiatanku sama lagi ya. Paginya aku memberi pakan, siangnya menebang kayu, menambang, dan juga panen tomat. Hari ke-58 aku panen sisa-sisa tomatku yang telah tumbuh. Aku juga pergi menambang di hari ini ya, di siang hari ini untuk mencari biji batu ginjal agar aku bisa mengupgrade cangkul aku ke tingkat akhir. Sorenya aku menebang semua pohon di gunung sampai habis. Hari ke-59 anak ayam terakhir aku lahir dan aku berikan dia nama Hari ini rumah baruku juga sudah jadi dan akhirnya aku juga punya dapur teman-teman. Sayangnya hari ini hujan dan aku lupa memasukkan kuda Barley ke kandang. Kegiatanku hari ini juga kurang lebih sama saja ya. Memberi pakan ayam, menebang pohon, memberi bunga ke ayam. Tetapi aku juga menanyakan ke Gods berapa harga untuk memperbesar kandang sapi. Oh iya, ayam Pupuri bentar lagi kelepak-kelepak nih. Hatinya udah orange gini. Bentar lagi merah guys. Hari ke-60, hari ini terakhir musim panas. Pagi ini sangat indah sekali. Aku cukup bersenang-senang dan bernostalgia bermain game ini. Meskipun challenge yang aku buat cukup susah dipenuhi. Aku membeli tepung agar para budakku semakin suka bekerja di kebun aku. Lalu aku juga membersihkan sedikit kebunku agar nanti lebih cepat menanam kentang manis di musim gugur atau fall. Jadi untuk musim panas hari ini selesai teman-teman. Kita lanjut ke musim gugur. Hari ke-61 akhirnya musim gugur. Pagi sekali Kai berpamitan kepadaku dan katanya dia akan kembali lagi tahun depan. Di musim gugur tahun pertama ini adalah musim paling menguntungkan Budum karena aku bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Rencana aku di musim ini adalah upgrade kandang sapi dan juga rumah ke tingkat akhir. Di musim ini juga targetku membuat Pupuri jadi wanita yang layak
untukku. Jadi aku harus mendapatkan uang dan juga kayu sebanyak-banyaknya agar aku bisa menikahi Popuri secepatnya. Agar mudah mendapatkan uang, aku menanam kentang manis yang banyak Budung. Sebanyak 15 kantung lah lebih tepatnya. Tidak lupa juga aku akan memberi lebih banyak tepung kepada para budakku agar mereka semangat bekerja membantuku di musim ini. Aku juga membeli banyak bibit bunga Magic Red untuk ditanam di kebunku agar aku mendapatkan madu dan power berry kelimaku di musim gugur ini. Hari ke-62 adalah hari yang sangat merepotkan sekali karena aku harus menyiram tanaman sendirian sekaligus mengurus ternak juga. Terus hari ini si Segudu menjual mainan bola anjing. Ya karena aku merasa kasihan aku membelinya. Cuman 1.000 doang kok harganya. Hari ini aku membelikan tepung kepada para budakku lagi dan meminta tolong untuk bekerja sekaligus menyiram tanaman selama 1 minggu dari mulai besok. Lanjut pada malam hari aku membersihkan kebun sekaligus aku berencana menanam semua bibit bungaku. Hari ke-63 adalah hari ketiga musim gugur. Sepertinya di musim ini aku masih akan sering menebang kayu. Mengingat targetku adalah salah satunya mengupgrade kandang sapi dan rumah ya. Jadi aku harus fokus menebang tunggul kayu setiap hari. Di musim fall ini atau musim gugur ini banyak sekali jamur dan anggur liar yang tumbuh. Jadi aku mengumpulkannya agar aku bisa memasaknya suatu hari nanti. Sayangnya hari ini aku lupa hadir ke gereja, padahal di sana ada festival. Tapi mau bagaimana lagi ya? Hari ke-64 aku mulai aktivitasku seperti biasa. Cukup melelahkan karena musim ini aku harus lebih produktif. Tetapi mungkin aku akan jarang pergi menambang Budung. Aku juga memastikan akan membuat hewan ternakku sehat sekaligus menguntungkan. Aku juga menebang semua tunggul kayu dan untuk mengisi waktu luang di sore hari aku membereskan ladangku menjadi lebih rapi ya, menjadi lebih indah aja gitu. Hari ke-65 aku menyiram tanamanku di pagi hari. Aku juga memberi pakan untuk ayamku dan aku juga mempunyai rencana ayamku nanti akan dilepaskan saja di luar agar aku bisa menghemat pakan. Tapi resikonya akan boros sekali waktu. Karena stok pakan ayam dan sapiku menipis, aku membeli lumayan banyak pakan ayam. Tetapi sayangnya aku ke rumah Pak Tua Barley ternyata tutup. Mungkin dia lagi sekarat ya. Ternyata saat menebang tunggul kayu, aku bertemu dengannya di pemandian air panas. Malamnya aku cross check tanaman kentangku. Takutnya mereka belum disiram oleh para budakku karena aku tidak mau ada lagi yang telah tumbuh. Hari ke-66 hujan lebat turun. Aku buru-buru memasukkan kuda Barley ke kandang agar dia tidak sakit. Hari ini para kurcaci bersantai menikmati hujan ya. Jadi gantian hari ini aku yang kecapean memanen kentangku. Tetapi tidak apa-apa karena ini tidak seberapa lah ya. Saat siang aku menyempatkan waktu pergi ke toko Karen, tetapi sayangnya tutup. Aku lupa hari ini hari Selasa, mereka tutup di hari Selasa teman-teman. Well, jadi hari ini aku menghabiskan waktu memanen kentang sampai malam. Di hari ke-67 aku memperkecil lahan untuk kandang sapiku nanti. Tetapi sekaligus aku juga membantu menyiram untuk jaga-jaga agar kentangku tumbuh semua. Hari ini juga aku mulai mengeluarkan semua ayamku ke ladang agar bisa menghemat uang pakan ayam ya guys. Tapi karena ayamku sekarang di luar, ada satu masalah yang aku sangat benci. Tetapi aku akan beritahu masalahnya nanti saja ya. Untuk hari ini cukup melelahkan, tetapi pada malam hari aku harus menebang semua tunggul kayu di hutan. Hari ke-68 Pak RT mengunjungiku dan memberitahu akan ada festival mabar atau makan bareng di alun-alun. Setelah aku selesai mengobrol dengan Pak RT, lanjut aku menyiram kentangku terlebih dahulu untuk hari ini. Nah, di sini masalah yang aku ceritakan kemarin tentang ayam kalau ada di luar. Ngambil telur ayam di game ini sangat susah dan sangat membuang waktu. Apalagi kalau ayam di luar rumah, waktu berjalan sangat cepat. Hari ini aku membeli pakan sapi sangat banyak. Aku juga pergi membeli tepung untuk stok para budak-budakku Budung. Tidak lupa aku menebang semua tanggul pohon sekaligus mengambil jamur. Hari ke-69 adalah hari yang sangat sibuk. Bukan hanya memanen kentang yang sangat banyak sekali, aku juga mengikuti festival mabar di alun-alun. Saat aku mengikuti festival, aku berbincang dengan Ayang sebentar. Dan di sini aku berencana memasukkan jamur aneh yang aku temukan di gunung kemarin. Ya, tapi tidak terjadi apa-apa di sini. Hari selanjutnya aku menonton TV dan ada produk alat untuk memasak yang harus dibeli hari ini. Jadi pada siang hari aku berencana pergi ke toko dan ke IN. Di toko aku membeli bibit rumput untuk ditanam di kandang sapi dan juga tepung untuk stok saja ini malah ya. Lalu setelah itu aku pergi ke IN tapi aku lupa nomor telepon di channel TV shopping berapa. Jadi aku pulang dulu lalu balik lagi ke IN untuk menelponnya kembali. Sorenya aku pergi bagi-bagi bansos kepada budak-budakku
agar mereka semangat kerja besok hari. Hari ke-71 seperti biasa, sekarang kegiatanku sudah mulai terkontrol. Jadi aku lumayan menikmati hari-hari di musim gugur ini. Apalagi sekarang aku punya banyak ayam. Jadi untuk income-ku tiap hari sudah pasti lah dari telur ayam. Tapi masalahnya aku masih harus menebang tanggul kayu setiap hari. Dan ini cukup melelahkan sekali karena sumpah deh ini game waktunya cepet banget. Hari ke-72 kentangku siap dipanen lagi. Tetapi sebelum itu aku ingin memberikan telur rebus untuk ayam Popuri agar dia lebih menyukaiku. Lanjut seperti biasa, ini akan sangat menyita waktu. Melihat dari panen sebelumnya, aku hampir seharian memanen kentang sendirian. Tetapi aku menyempatkan waktu pergi ke rumah Goats untuk memberitahu dia aku ingin kandang sapiku di-upgrade ya, dibangun gitu. Setelah itu lanjut hari ini aku fokus memanen kentangku sampai malam hari. Hari ke-73 paketku datang diantar oleh Jack. Tetapi aku langsung saja pergi bekerja hari ini. Aku juga memberikan telur rebus lagi ke Popuri dan akhirnya hatinya berubah jadi orange. Hari ini aku pergi menambang untuk mendapatkan kembali batu ginjal untuk upgrade sabitku agar nanti saat membersihkan ladang jadi lebih cepat. Setelah aku mendapatkannya, aku langsung saja pergi ke pandai besi untuk mengupgrade sabitku. Saat malam, tiba-tiba si Sugedou datang menawariku barang bernama bulu biru. Karena harganya mahal banget, jadi aku menolaknya. Aku yakin sekali ini orang mau nipu lagi nih, kayak kemarin apel Sugedou yang katanya apelnya enak gitu. Lanjut untuk malam ini, karena ada bulan purnama aku pergi ke gunung dan ternyata ada Popuri sendirian di sana sedang melamun. Di gunung, kami berakhir melihat bulan purnama bersama. Lanjut ngapain ya? Hari ke-74 Duk meminta tolong untuk memanen anggurnya. Aku menerima tawarannya. Sayangnya aku lupa kalau aku ada rencana besok. Jadi aku tidak jadi membantunya esok hari karena musim ini akan sangat sibuk. Aku ke rumah Duk untuk memberitahunya aku tidak jadi membantunya, tetapi jawaban dia berbeda. Lanjut aku pergi ke toko membeli tepung untuk para budakku nanti. Setelah itu aku ke rumah Barley membeli obat, membeli 1 sapi dan 2 domba. Siangnya aku menebang tanggul pohon ke gunung dan di sekitaran rumah Goats ya. Setelah itu aku membantu para budakku untuk menyiram tanaman. Karena esok hari cerah, aku berencana mengeluarkan sapi-sapiku dan menyikat hewan-hewan ternakku yang baru ini. Di hari ke-75 aku mendapatkan berita yang buruk ya. Jadi besok akan hujan. Tapi berita baiknya, akhirnya lebah pun datang ke pohon di kebunku. Dan akhirnya aku bisa mendapatkan madu yang enak. Setelah itu aku memasukkan semua sapiku ke kandang. Jujur saja ini adalah hal paling menyebalkan di game ini selain mengambil telur ayam, yaitu memasukkan sapi. Karena susahnya minta ampun. Lalu karena hari ini hari panen, aku memanen semua kentang manisku sampai malam hari agar bisa mendapatkan uang yang banyak. Setelah itu aku memasukkan semua ayam-ayamku ke kandang kembali. Jadi aku tidak akan pernah mengeluarkan semua ternakku ke ladang kecuali musim panas. Hari ke-76 hujan pun turun. Nah hari ini karena ada kentang yang telat manen, jadi aku memanennya dan menjualnya. Nampaknya para budakku pada santai nih karena hujan ya. Bahkan si merah chef nyantui di kandang ayam ya. Siangnya aku mengambil sabit tingkat akhirku di pandai besi dan pergi ke toko untuk membeli rumput dan tepung. Hari ini aku bagi-bagi tepung langsung di peternakan sambil sedikit membersihkan kebunku. Sorenya aku menebang kayu seperti biasa. Hari ke-77 pagi-pagi aku membantu menyiram tanaman, memberi pakan ayam, lalu aku langsung pergi saja ke hutan untuk menebang kayu. Aku juga membeli pakan ayam hari ini, lalu aku ke rumah Barley untuk membeli pakan sapi dan seekor domba satu lagi ya. Aku pergi ke Ian untuk menelepon toko dan membeli barang yang terbaru. Untuk hari ini sisanya aku membersihkan rumput liar di sekitar peternakanku. Udah, itu aja sih. Hari ke-78 kandang sapiku sudah jadi dan aku juga membeli beberapa sapi dan domba tambahan agar tidak sepi-sepi teuing lah ya kandangnya. Lanjut aku memanen kentang manisku sedikit. Lalu siangnya aku menebang tanggul pohon di dekat rumah Goats dan kembali memanen kentang lagi. Hari ke-79 hari ini aku berencana memberikan telur ke Dewi di air terjun. Aku tidak tahu berapa telur agar dia mengabulkan permintaanku selanjutnya. Dan akhirnya dia menanyakan aku apakah aku punya pacar. Dan setelah itu ada cutscene aku bertemu Popuri. Popuri bilang dia mau mandi. Tetapi setelah aku balik lagi ke pemandian dia tidak ada. Dia menghilang. Aku curiga dia diculik oleh Dewa air terjun teman-teman.
Setelah itu aku mampir ke rumah Goats untuk memberikan maduku kepada kakek lebah ini dan dia senang sekali kelihatannya ya. Siangnya aku pergi ke rumah Popuri untuk mengeceknya dan untungnya dia ada ya Budum. Dia tidak diculik sama Dewi Air Terjun. Hari ke-80 hari ini aku pergi ke toko, tapi aku lupa hari ini hari Selasa. Jadi toko Karen tutup hari Selasa teman-teman. Aku lanjut ke rumah budak untuk meminta bantuan menyiram tanaman dimulai besok. Lalu saat pulang aku mampir ke gereja dan ada cutscene Anne dengan Cliff yang sedang berdoa di gereja. Karena takut musyrik jadi aku langsung pergi saja. Setelah itu aku pergi menebang pohon lalu menyiram tanaman kentangku. Hari ke-81 aku melakukan aktivitasku seperti biasa. Pagi sekali aku memberi pakan ayam dan juga sapi. Kentangku panen lagi hari ini dan ini cepat sekali ya. Mungkin ini adalah cara tercepat untuk kaya di game ini, memanen kentang manis di musim gugur. Karena kentang manis tumbuh setiap 3 kali sehari dan ini adalah investasi jangka panjang paling bagus di Harvest Moon Back to Nature. Hari ini adalah acara festival domba. Tetapi karena aku yakin tidak akan memenangkan festival ini, jadi aku pergi memancing saja. Meskipun aku tidak dapat apa-apa selain sampah di sini. Hari ke-82, kakek-kakek dari rumah Goats meneliti maduku. Katanya ini madu kualitas bagus dan tinggi. Dan kalau dijual, harganya mahal. Ya aku cukup percaya sih sama kakek-kakek ini. Jack juga mengantarkan paketku hari ini. Dan akhirnya aku punya 2 alat masak. Hari ini kurang lebih kesibukanku sama ya. Hanya saja siang harinya aku pergi menebang tanggul kayu. Sekalian aku pergi ke rumah Goats untuk membeli 100 kayu karena aku kekurangan untuk upgrade rumah aku. Siangnya Anna datang dan ingin mengambil beberapa bunga barter dengan Powerberry. Ya aku setuju lah. Akhirnya aku mendapatkan Powerberry ke-5ku. Lanjut aku membeli tepung untuk stok hadiah kepada para budakku. Hari ini aku mencoba memasak truffle rice. Sorenya aku memanen kentang yang telat panen. Sayangnya di hari ke-83 videonya korup ya Budung, jadi aku tidak bisa memberikan rekamannya kepada kalian. Jadi kita lanjut saja ke hari ke-84. Hari ke-84 hujan turun. Hari ini akan sedikit santai karena aku hanya berencana memberikan beberapa tepung kepada para budakku. Hari ini siang-siang aku membeli tepung lagi ke toko dan membagikan kepada para budakku lagi. Cukup sulit memberikan tepung kepada mereka karena peternakanku cukup luas, jadi aku harus mencarinya bolak-balik. Hari ini aku memanen kentangku lagi sampai malam hari dan ya aku sudah cukup mendapatkan banyak uang di sini. Oh iya, aku lupa membeli peralatan masak hari ini. Bodoh amat lah. Hari Minggu ini cukup santai ya. Aku hanya berencana memberikan telur rebus kepada Popuri. Tetapi pertama-tama aku harus pergi ke pemandian air panas untuk merebusnya. Tapi di sini ada yang aneh, hanya Anne yang datang sendiri ke pemandian air panas dan Popuri tidak datang ke pemandian air panas. Jadi aku menunda telur rebusku ke dalam kulkas karena Popuri tidak datang. Jadi rencanaku gagal total ya Budung, tapi tidak apa-apalah, yang penting usaha dulu. Hari ke-86 si Sugedou balik lagi menawarkan blue feeder seharga 5.000. Lu pikir gue tolol apa? Ini di toko Karen aja cuma 1.000-an barang ini harganya. Setelah itu, hari ini aku bertanya kepada Goats berapa harga membangun greenhouse atau hothouse. Dan wadidaw, bukan main harganya Budung, 30.000. Gue boncos kalau gini mah. Tapi tidak apalah, agar peternakanku bagus aku harus membangunnya sebelum challenge 100 hari ini selesai. Meskipun resiko di musim salju akan ada badai ya Budung. Hari ke-87 hujan lagi Budung. Untungnya aku tidak mengeluarkan sapi dan dombaku ya. Kalau iya pasti repot nih. Hari ini kentangku panen lagi, tapi makin banyak aja nih kentangku yang telat panen karena nyiramnya gak merata. Gimana sih ini para budak gawenya? Aduh. Hari ini aku juga berencana memberikan telur rebus kepada Popuri lagi dan akhirnya hati Popuri berwarna merah. Jadi aku tinggal melamarnya saja. Aku berencana akan melamarnya pada tanggal 29 musim gugur nanti, tepat di mana hari ulang tahunku Budung. Hari ke-88 hujan lagi dan lagi ya Budung. Di akhir musim gugur ini sering hujan ya ternyata. Hari ini aku membeli blue feather di toko Karen untuk melamar Popuri besok, sekaligus membagikan bansos kepada para budak-budakku agar mereka tetap setia meskipun aku tidak ingin memperkerjakan mereka lagi di musim dingin nanti. Lanjut, aku juga menyuruh Goats membangun hothouse agar aku bisa bercocok tanam pada musim salju nanti. Musim gugur ini adalah musim yang paling produktif yang aku alami. Mulai dari mengurus peternakanku, kebunku, sampai mencari kayu setiap hari. Jadi ya cukup melelahkan sih, tapi
terbayar dengan semua hasil yang aku dapatkan. Hari ke-89 sebelum pergi melamar Popuri, seperti biasa aku melakukan aktivitasku terlebih dahulu. Aku melakukan semuanya sendirian sekarang. Dan lumayan merepotkan sih sebenarnya. Aku juga sempat ngobrol sama God sebentar ya. Setelah semuanya selesai, aku pergi ke rumah Popuri dan bertemu dengannya di depan rumah. Pas banget ini momennya. Aku langsung saja melamarnya. Dan setelah dia menyetujuinya, aku pergi ke toko Karen membeli tepung untuk membagikan bansos lagi. Ya, itu saja untuk hari ini. Jadi cukup simpel ya lamarannya. Hari ke-90, hari terakhir musim gugur. Hujan lagi hari ini teman-teman. Hari ini juga adalah hari terakhir kentaku panen. Well, overall musim gugur ini cukup capek ya, karena aku juga super produktif di musim ini. Tetapi semuanya terbayar. Rumahku sudah besar sekarang dan layak ditinggali oleh Popuri. Jadi aku sudah cukup mapan lah, dan kandang sapiku juga sudah besar. Tinggal nunggu hot house aja nih. Jadi untuk musim berikutnya, musim salju, tinggal sisa 10 hari saja untuk menamatkan challenge 100 hari game Legend Harvest Moon Back to Natural PlayStation 1. Akhirnya musim salju pun tiba. Di musim ini aku mempunyai semangat baru, meskipun sepertinya musim kali ini akan sedikit nganggur ya bodom. Pagi-pagi aku memberi pakan ayam dan menjual telur-telurnya. Lanjut aku memerah susu sapi dan memberi pakannya juga. Tidak lupa menyikat kudaku juga ya, meskipun dia agak besar-besar. Aku juga bertemu dengan Popuri di pemandian air panas. Oh iya, karena musim ini aku bisa pergi ke gua, jadi aku berencana mengambil porberry di dekat gua Kepa. Dan total porberry yang aku dapatkan ada 6 sekarang. Lanjut aku menggali gua sedalam-dalamnya. Material yang ada di gua ini sangat-sangat langka ya budum. Tapi entah kenapa aku mendapatkan koran bertuliskan resep makanan di sini. Waduh, ini gua udah tercemar sampah ternyata. Terus di dasar gua ini ada mata air legendaris yang koran katanya di sini ada ikan legendaris juga ya. Tapi sepertinya susah mendapatkannya, jadi aku pergi pulang saja hari ini dan membuat mesin mayones ke pandai besi. Setelah itu aku membeli tepung seperti biasa untuk bansos para budakku. Mereka cukup senang dengan tepung seharga 50 gold ya ternyata. Hari ini aku menghabiskan waktuku dengan memancing di pantai, berharap aku mendapatkan porberry. Tapi kebanyakan sampah yang aku dapatkan. Sampai akhirnya aku mendapatkan porberry dan juga ikan yang cukup besar. Jadi total porberryku ada 7 sekarang. Aku melanjutkan mancingku sampai jam 7 malam. Sialnya aku lupa membeli alat masak lagi hari ini bro. Hari ke-92 hot houseku sudah jadi. Di sini aku berencana untuk menghias sedikit saja ya bro. Ya sepertinya aku akan menanam kentang manis untuk sementara. Hari ini seperti biasa aku mengurus ternakku dulu sebelum pergi menambang. Setelah semuanya selesai, aku pergi ke gua dan target aku hari ini mendapatkan porberry di gua Kepa sambil mengumpulkan material untuk dijual. Aku menggali gua sampai sedalam mungkin dan akhirnya mendapatkan porberry ke-8 atau porberry terakhirku di tahun ini. Karena mustahil mendapatkan 2 porberry terakhir pada tahun pertama, jadi untuk sekarang hanya 8 yang bisa aku dapatkan. Hari ke-93 hari ini mendung dan turun salju cukup banyak. Untuk hari ini cukup biasalah aku melakukan aktivitas seperti biasanya dan cukup boring juga sih karena tidak ada hal-hal lain yang bisa dilakukan. Mungkin di musim ini hanya menambang di gua Kepa yang bisa aku lakukan. Ini juga untuk menjaga kestabilan pemasukan di musim dingin ini. Oh iya, hari ini aku pergi membeli bibit di toko karena ingin memulai menanam kentang manis di hot house. Tapi saat perjalanan pulang aku melihat klip sempoyongan dan jatuh pingsan. Woi, bangun woi. Wah, makin nih orang. Setelah itu Cliff dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang dia baik-baik saja. Lalu aku memberikan foto yang dia jatuhkan saat dia pingsan tadi. Lanjut aku menanam kentangku dan juga rumput di hothouse. Hari ke-94 dan 95 adalah hari paling biasa di musim salju ini. Biar aku percepat saja videonya Budung, biar aku tidak menjelaskan panjang lebar.
Hari ke-96 akhirnya pernikahanku tiba dan aku sudah hijab kobol dengan Popuri. Ya sudah sah menjadi suami istri. Lanjut ke hari selanjutnya. Popuri akhirnya tinggal di rumahku. Sepertinya ini adalah sebuah anugerah bisa menikah dengan anak bos peternak ayam terbesar di kampung ini. Tetapi aku harus lebih giat lagi mulai hari ini agar aku tidak disebut pengangguran oleh Popuri. Setelah semua aktivitasku selesai, aku pergi ke gunung dan bertemu dengan Gods. Aku mulai melamun di gunung, memikirkan masa depanku dengan Popuri. Bagaimana nantinya ya? Sorenya aku pergi ke pandai besi untuk mengimpil mesin mayonesku. Oh iya, aku mendapatkan info besok akan ada badai salju. Jadi karena aku takut rumah kacaku hancur, aku meletakkan anjingku di rumah kaca. Lalu setelah itu aku pergi tidur. Hari ke-98 aku tidak bisa kemana-mana karena badai. Ya mau nonton TV pun ngerenyek gini budum. Jadi aku pergi kembali turu ya. Hari ke-99 Popuri menemukan burung yang jatuh karena sakit. Aku membacakan doa Al-Fatihah kepada burung itu dan alhamdulillah burungnya bisa terbang kembali. Dan alhamdulillah juga rumah kacaku tidak hancur ya budum. Mungkin ritual memasukkan anjing ke rumah kaca emang bener-bener manjur ya. Nah akhirnya aku punya mesin mayones. Jadi aku bisa mengolah telur menjadi mayones yang enak untuk dijual. Lanjut aku juga ingin membuat mesin pembuat keju juga. Saat aku pulang Jack bilang akan ada lomba balap anjing tanggal 10 besok. Jadi hari penutupan hari ke-100 akan disambut oleh lomba balap anjing. Hari ke-100 hari terakhir sebelum pergi ke festival balapan anjing, aku memanen kentangku dan memberikan pakan ternakku. Lalu menebang beberapa tanggul pohon. Setelah itu aku pergi ke festival. Guys, jujur saja di sini aku udah pasrah aja karena anjingku itu emang anjing ya. Gak nurut dia, emang anjing dasar. Aku kalah di balapan festival anjing, tetapi aku menang dalam kehidupanku di Harvest Moon Back to Nature ini. Aku sudah menyelesaikan semua challengeku bermain 100 hari Harvest Moon Back to Nature. Jadi ini adalah hasil challenge 100 hari bermain game Harvest Moon Back to Nature. Yang pertama, aku berhasil menikah dengan gadis impianku Popuri. Yang kedua, aku sudah kaya dan mapan karena sudah punya rumah yang besar ini. Ketiga, aku berhasil membangun peternakan aku yang dimana kandang ayam, sapi, dan juga rumah kaca sudah dibangun kurang dari 100 hari guys. Tapi perjalananku belum selesai karena aku belum mendapatkan semua porberry dan juga belum bisa disebut layak jadi peternak di Harvest Moon Back to Nature. Jadi apakah aku harus melanjutkan series Harvest Moon Back to Nature ini lagi ya guys? Coba tulis di kolom komentar. Apakah aku harus lanjut atau stop di sini saja? Karena masih banyak yang harus aku kerjakan dan challenge-nya pasti akan bertambah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Like jika kamu suka video ini dan share perjalananku 100 hari bermain Harvest Moon Back to Nature.